Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel aku, Klik teman-temannya. Oke, kali ini Klik akan membahas lagi. Admin akan membahas lagi sebuah teknologi terbaru dari AI teman-teman. Sombong amat. ChatGPT yang didirikan oleh Sam Altman dan Elon Musk, yaitu perusahaan nirlaba dan wiralabanya yang di PT Incorporation ya, PT GPT Incorporation ya, setahu saya seperti itu. Jadi, kalian bisa lihat review-reviewnya kali ini, yaitu tentang AI ini, yaitu ChatGPT. Apa sih kepanjangan dari ChatGPT? Itu adalah Generative Pre-training Transformer teman-teman. Di sini kita bisa memuat pertanyaan yang kompleks ya, didukung oleh query. Jadi misalnya kita tidak mendapatkan jawaban, dia itu akan mensugestikan gitu ya, merekomendasikan jawaban yang mirip-mirip seperti itu. Jadi nanti di kedepannya ini akan rilis ChatGPT gitu ya, ataupun GPT Min 4 gitu ya. Jadi itu yang lebih kompleks lagi, lebih akurat lagi. Jadi tidak hanya kata-kata, bisa aja seperti logika juga akan ada di situ gitu ya. Kalau ChatGPT ini kan masih versi normalnya mungkin ya, karena dulu itu dari rilis semenjak 2015 sampai 2017, jadi launchingnya itu di tahun 2022 akhir kemarin teman-teman. Makanya langsung viral ini. Oke, langsung kita bahas saja teman-teman. Yang kita perlukan yang pertama yang pastinya adalah jaringan untuk mengakses webnya. Lalu yang penting yaitu device, bisa HP, bisa laptop, bisa komputer. Lalu yang penting adalah peramban, bisa Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge ya, terserah kalian. Oke, kita langsung fokus ke sini aja, ke new tab yang pertama yang baru ini, yaitu kita langsung klik aja ataupun chat di sini ya, ataupun cari. Nah ini ChatGPT OpenAI ini yang kemarin ya. Ini coba aku hilangin langsung di sini ya. Dia pakai login terlebih dahulu atau enggak ya? Coba. Oke, itu namanya chat.openai.com. Nah, ini kita kalau biasanya kan nanya, "Bang, ini gimana ya? Kok udah langsung login?" Oke, kita logout dulu. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya, yaitu chat.openai.com/out/login. Kita langsung klik aja login karena aku udah ada. Halo. Sync up bisa pakai Google ya. Ini aku bisa login pakai Google kok. Kalian bisa siapkan akun Google kalian yang udah terverifikasi, yang udah aktif teman-teman. Oke, seperti ini untuk dashboardnya teman-temannya. Jadi di sini ada example capabilities limitation gitu ya. Di sini ada yang sebelah kiri sini ya, di sidebar di sini ada new chat ya. Ini yang kemarin aku searching ya. Kita hapus saja coba ya. Kita hapus. Oke, lalu bawahnya ini kita bisa upgrade to plus gitu ya. Di sini untuk free plan, karena aku pakai free plan, belum beli gitu ya. Ini available when demand is low, standard response speed, regular model update. Jadi di sini masih standar untuk responnya dari dia ya, speednya juga standar, demand juga biasa gitu ya, speed update-nya juga yang reguler gitu. Nah, di sini kalau yang $20 ya, setara misalkan 15.000 ya, 15.000 kita kali aja deh. 15.000 ya, 15.000 dikali 20 teman-teman ya, coba kali 20. Nah, 300.000 ya, 300.000 rupiah ya. Ini per month ataupun per bulan, dan ini dapat available even when demand is high. Demand high, permintaannya juga high, faster responnya juga sangat cepat, priority access to new feature. Jadi lebih diprioritaskan aksesnya yang lebih cepat dan baru gitu ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke light mode dan dark mode ya. Aku dark mode aja. Ini ChatGPT Maret 23 ya versionnya. Juga ada improve, mungkin aku nggak tahu ini quality survei untuk survei ya. Sini adalah thanks for this moment survey ya. Ini kita bisa ngisi survei kepuasan gitulah penggunaan ChatGPT OpenAI.com ini. Ini bisa get help, kita kan punya ataupun ada yang ditanyakan gitu ya. Nanti apa keuntungan jadi ChatGPT Plus ataupun apa ya, di sini juga banyak. Lalu pasti yang tanya, "Bang, ini gimana ya? Ini bisa bahasa Indonesia nggak?" Mari kita buktikan gitu ya. Di sini kita langsung klik new chat. Ini udah ya. Nah, ini langsung aja kita ketik di sini. Halo gitu ya. Halo, apakah kamu bisa bahasa Indonesia?
bro gitu ya. Langsung, ya saya bisa berbahasa Indonesia, apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Kalau misalkan mau ganti ke bahasa Inggris, oke, can you speak English? Yes, I can speak English. How can I assist you today? Gitu ya. Oke, kali ini kita pakai bahasa Indonesia aja gitu ya, biar seru gitu ya. Oke, aku mau tanya sesuatu misalkan. Tentu, silakan tanya apa yang ingin kamu ketahui. Saya akan mencoba membantu sebaik mungkin. Kamu bisa rekomendasikan gitu ya. Kita coba apa ya? Rekomendasikan rambut kepala pria paling keren gitu ya 2023. Coba ya, tentu undercut, rambut undercut ini ya. Ini banyak yang kalau misalkan kaum pria pasti tahu undercut ini apa gitu ya. Buzz cut gitu ya. Potongan rambut ini dengan potongan rambut pendek dan ukuran yang sama di seluruh kepala. Oke, maskulin dan praktis. French crop. Nah ini dia langsung merekomendasikan ya. Kalau misalkan dia tuh nggak pakai, kalau ukuran masih berdasarkan ini. Nah, ini dia kalau misalkan aku kasih pertanyaan ke dia nggak tahu tuh, pasti dia cari query tadi. Query itu adalah jawaban yang mirip-mirip seperti itu gitu ya, dan nggak kosong gitu, kita pasti masih dapat jawabannya, tapi yang member itu apa ya, yang mirip gitu ya. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki jenis rambut yang berbeda dan selera yang berbeda. Itu biasanya untuk memilih rambut yang sesuai dengan gaya hidup. Oke, ini kan kita nggak bisa lihat gambar gitu ya, kita coba langsung aja cari di Google seperti biasa, gaya rambut pria undercut ya. Coba guys. Nah, emang keren sih kayaknya kalau ini guys. Jadi samping-sampingnya tipis, tengah sama agak ya tengahnya ini tuh lumayan panjang dan dibentuk gitu ya. Jadi kayak bervolume gitu lah, kayak ini bagus nih. Nah, seperti ini undercut ya guys ya. Keren gitu loh. Wah, boleh coba gitu ya buat teman-teman ya yang merekomendasikan itu lebih mungkin lebih simpel daripada ini yang dari chat ataupun AI gitu ya. Ya kan yang sekarang lagi viral tuh ini. Nah, coba kita langsung ini aja. Contoh kalimat contoh skripsi, coba. Udah nggak? Coba ya guys ya. Maaf, sebagai AI tidak dapat memberikan contoh skripsi, namun saya dapat memberikan beberapa. Nah ini loh guys, yang maksud saya query itu dia itu meminta maaf karena dia tidak bisa, namun dapat memberikan beberapa tips umum untuk menulis. Jadi dia tuh lebih ke tour guide gitu ya, tips and trick gitu ya. Jadi kalian gak usah susah-susah. Oh ya, nanti aku mungkin udah benar ya. Contoh skripsi. Nah ini kan ada pilih topik ya, topik yang berkaitan dengan studi yang Anda ingin teliti misalkan. Lalu rencana penulisan deskripsi dengan menyusun daftar isi gitu ya. Lalu membantu Anda dalam mengatur waktu, menghindari penundaan ya, kumpulkan referensi, lalu tulis draft skripsi, edit, siapkan presentasi. Nah ini guys, pastikan. Nah itu kalau misalkan yang aku tahu ya, kita sebelum skripsi misalkan harus menguasai penelitian itu ataupun permasalahan itu, penyelesaiannya itu harus 60%. Misalkan kalian tuh mau mengajukan judul gitu ya, seenggaknya kalian tuh sebelum mengajukan judul tuh udah paham 60% dari isi, jadi kita sambil jalan sisanya gitu, seperti itu guys. Itu tadi kita juga nggak wasting time juga gitu, nggak buang-buang waktu, nanti kita revisi lagi seperti itu guys. Oke, sekarang kita masuk ke logika gitu ya. Logika tersulit coba ya tahun ini, udah nggak? Oke. Nah ini guys, sebagai AI saya tidak memiliki kemampuan untuk memantau atau menilai logika tertentu. Sebagian tersebut dalam penalaran dan argumen. Namun jika Anda ingin meningkatkan kemampuan logika Anda, dapat mencari sumber daya online atau buku yang berkaitan dengan logika, buku teks, tutorial online. Nah ini dia kasih
Ya sama tadi referensi-referensi seperti itu guys. Juga adalah cabang ilmu filsafat dan matematika ya menurut dia ya. Cabangnya di filsafat, matematika, penalaran dan argumen gitu guys. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih ini ya, lebih seru gitu ya. Nah, bagaimana dong cerita kemerdekaan Indonesia gitu guys. Dia apakah tahu gitu ya? Coba kita lihat ya. Nah, ini dia menjelaskan ya, singkat kayaknya dia nih. Cerita kemerdekaan dimulai di masa penjajahan Belanda ya, 300 tahun. Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal 20 ketika gerakan nasionalis Indonesia mulai tumbuh gitu ya. Lalu Soekarno memimpin ya, menjadi presiden pertama dan memimpin perjuangan mereka secara seperti demonstrasi, protes dan kampanye politis. Setelah Jepang menguasai Indonesia selama Perang Dunia II, maka mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Namun tidak mengakui ya, nanti baru kembali dari atas tersebut. Hal ini wujud kemerdekaan ini berlangsung selama 4 tahun ya. Perangnya selama 4 tahun. Dari kalau di kudeta gitu, misalkan udah diakui sama Jepang, tapi Belanda itu nggak mau gitu guys. 27 Desember 49 sebenarnya untuk benar-benar merdeka gitu ya. Nah, ini mungkin di Amsterdam. Nah, penting. Namun kemerdekaan Indonesia masih harus melalui berbagai tantangan dan perjuangan termasuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta membangun infrastruktur nasional. Hari ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan globalisasi Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan bahasa dan agama. Wah. Jadi dia itu langsung to the point loh guys. Jadi dia pertama ya kasih kasih pembukaan ini. Jadi kapan terjadinya, apa yang terjadi di awalnya itu kayak mana, habis itu siapa yang berperan, setelah itu sebab akibatnya gimana, lalu hasilnya guys, gitu ya. Dan yang paling update sekarang hari ini emang bener sih, Indonesia kalau nggak salah populasi ketiga setelah Cina dan Amerika guys. Cina, India, Amerika, Indonesia atau gimana ya? Aku pun lupa. Ada 3-4. Intinya kan masih jadi terbesar ya. Salah satu negara lah kan, bener kan? Salah satu negara yang populasi besar di dunia gitu loh. Dengan keanekaragaman budaya, bahasa dan agama. Aku senangnya tuh kayak aku sukanya cerita ini dia to the point guys. Jadi dirangkum nggak kayak pada abad ini terjadilah ini. Kayak gitu. Jadi kan mungkin kita sebagai mahasiswa gitu ya ataupun sebagai pelajar gitu loh kan masih butuh singkat-singkat aja, tapi kalau misalkan itu kan kita bisa pakai Google gitu loh. Ini kan aku ngetes aja di ini banyak ataupun gimana ya, user friendly gitu loh menurut aku. Oke, kita langsung lanjut aja, kita masuk ke penjumlahan gitu ya ataupun operasi gitu. Kau coba rumus Pitagoras gitu. Pitagoras gini nggak tulisannya guys. Nah ini Pitagoras disempurnakan sama dia ya. Pitagoras, Pi sama H ya, Pitagoras. Nah ini guys dijelaskan, rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut gitu ya. Nah dia jelasin juga gitu soalnya gitu loh. Misalkan segitiga siku sisinya 3 cm, B 4 cm, hasilnya 25 guys. Untuk mencari nilai sisi miring segitiga siku itu dapat menggunakan rumus Pitagoras guys. Nah seperti itu, benar sih hasilnya ya. Maka nilai sisi siku adalah akar dari 25 yaitu 5 kali 5 25 guys. Benar. Oke, kita langsung gaskan aja. Kita kasih persoalan ya. Jika buaya itu makan daging, apakah makan daging manusia gitu ya? Ataupun kayak mana ya? Jika buaya itu berjalan meskipun kita udah tahu ya, coba kita tes ya. Jika buaya berjalan di darat, apakah dia kehabisan oksigen? Coba, kan dia kan amfibi ya.
Oke. Tidak, buaya tidak akan mengakibatkan keberatan darat. Meskipun buaya biasanya hidup di air dan bermurah oksigen melalui pernapasan udara, mereka juga kemampuan untuk mengaliri oksigen melalui kulit dan membran mukosa di mulut mereka. Kemampuan ini mungkin buaya untuk bertahan hidup dalam keadaan tidak memiliki oksigen yang cukup dalam waktu yang singkat. Seperti ketika mereka berada di air yang tercemar atau berada dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka untuk bernapas. Selain itu, saat berada di darat, buaya juga tidak bergerak dengan cepat dan biasanya mengambil waktu yang lama untuk bergerak. Hal ini meminimalkan kebutuhan mereka akan oksigen dan memungkinkan mereka untuk tetap bertahan hidup dalam keadaan di mana pasokan oksigen terbatas. Intinya di sini meskipun buaya tidak akan kehabisan oksigen gitu loh, karena ada membran ini guys, membran mukosa melalui kulit dan membran mukosa yang ada di mulut mereka guys. Jadi intinya ini membran mukosa sama kulit, seperti itu guys. Apa ya? Bisa ini coba aku tampilkan ini ya, gambar ya. Bisa tampilkan gambar mobil termahal di dunia gitu ya. Oke, ini guys. Maaf. Saya dapat memberitahu Anda dapat beberapa mobil. Oke, Bugatti dengan harga 19 juta dolar itu ya. Satu unit dan dianggap sebagai mobil termahal. Wih. Satu unit loh. Rolls Royce. Oke, kita coba yang paling atas ya guys. Bugatti dengan harga 19 juta guys. Kita coba ya. Tarik. Wih. Ada berapa ya? 9. Wih. Berapa harga coba guys? Wih, bener ya? Wah iya bener guys, 19 juta dolar atau 300 miliar. Betul. Kapitalisasi kepemilikan sahamnya setara dengan 378 triliun, bisa membeli ribuan mobil Bugatti termahal dunia. Mengutip lawan Forbes Real Time Billionaire per hari ini, Selasa 22/2/2023. Oh ini bulan 2 guys. Lau Trakung jadi orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Ia mengalahkan Hartono bersaudara pemilik Jarum Group. Boleh. Sultan Hasanal Bolkiah dan kekayaan. Oh ini guys, berapa? Kalau misalkan dia cari aja pajak ya, 10% dari harga kendaraan. Semisal harga Bugatti 30 miliar, maka 3 miliar. Berarti kalau ini 300 miliar. Wah. 30 miliar dong pajaknya aja ya. Wah. Keren. Jadi ChatGPT ini ya. Oke, mungkin gimana teman kalian ya dari ChatGPT ini? Menurut aku sih udah bagus ya, tinggal nunggu rilis di GPT-Min 4 ini ya. Yang lebih kompleks, mungkin dia bisa seperti layaknya apa ya, mesin cerdas gitu mungkin ya, maybe bisa mengerjakan tugasnya manusia gitu, entah mencari uang, mengerjakan tugas, menyelesaikan PR gitu. Dan ini sangat menguntungkan nih dalam dunia pendidikan sih, bisa nulis skripsi apalagi gitu guys ya. Oke, mungkin review dari kali ini ChatGPT OpenAI part 1 klik ya. Para kliker, kalian boleh komen di bawah, sertakan komen kalian, sertakan like kalian. Aku tunggu requestan dari kalian yang mau aku review tentang apa di teknologi kali ini ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam kliker Indonesia. Bye bye.